kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, setelah Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan menunggang seekor keledai, ia masuk ke Yerusalem, masuk ke dalam bait Allah, dan kemudian meninjau apa yang ada di dalam bait Allah. Sesudah itu, sore harinya Tuhan Yesus pergi ke Bukit Zaitun dan bermalam di bukit itu. Nah, keesokan harinya, ia datang kembali ke bait Allah dan kemudian mengusir para pedagang yang berjualan di dalam bait Allah. Nah, kita akan melihat kisah ini. Peristiwa ketika Tuhan Yesus mengusir para pedagang dari bait Allah. Dan kita akan melihatnya di dalam Injil Markus bab 11. Kita lihat dulu ayat 15 sampai dengan 18. Nah, Yesus masuk ke dalam bait Allah dan kemudian melihat orang-orang yang berjualan di situ. Tentu bukan di dalam bangunan utama bait Allah, tempat orang-orang Yahudi, terutama para imam mempersembahkan korban. Tetapi di pelataran yang memang masih masuk dalam komplek bait Allah. Ada yang berjualan binatang, ternak, kambing, domba, sapi. Binatang-binatang yang digunakan untuk persembahan korban kepada Allah. Di situ juga Yesus melihat ada para penukar uang. Kenapa harus ada penukar uang? Pada zaman itu, Roma itu yang berkuasa. Jadi mata uang Roma digunakan di mana-mana. Tetapi untuk persembahan ke bait Allah, uang Romawi ini tidak bisa digunakan. Karena di dalam koin uang Roma itu ada gambar manusia, yaitu gambar kaisar. Kemudian ada juga ternyata pedagang yang berjualan merpati. Nah, ini juga masuk dalam kelompok binatang yang digunakan sebagai persembahan kepada Allah. Hanya kalau bicara harga, ini jauh lebih rendah harganya dibandingkan dengan kambing, domba, dan sapi. Nah, kemudian ketika masuk ke dalam bait Allah dan melihat orang-orang yang berjualan itu, Yesus mengusir mereka. Menyuruh mereka pergi. Kita bisa melihat Yesus mengusir orang-orang yang berjualan di dalaman bait Allah. Kemudian ia juga membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Yesus pun tidak mengizinkan, tidak memperbolehkan orang-orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Nah, kemudian pada kesempatan itu Tuhan Yesus berkata begini, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Namun kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Ini jelas dua hal yang kontras ya. Rumah doa dan sarang penyamun. Nah, kita lihat dulu tentang rumah doa. Sederhana saja untuk memahami rumah doa. Rumah untuk berdoa. Bangunan untuk berdoa. Lebih lanjut, apa artinya berdoa? Dalam doa orang berjumpa dengan Tuhan. Entah secara bersama-sama, entah secara pribadi. Tetapi di dalam rumah ini, orang menyendiri,
mengkhususkan waktu semata-mata untuk bertemu dengan Tuhan, bicara dengan Tuhan, dan mendengarkan juga Tuhan bersabda. Ini rumah doa. Nah, kalau sarang penyamun, kalau kita memahami secara harafiah, sarang penyamun berarti tempat para penyamun berkumpul, bersembunyi. Dan di situ para penyamun menyimpan harta hasil rampokannya. Nah, kemudian begini, orang berdoa memikirkan Allah, mengarahkan hatinya untuk bertemu dengan Allah. Para penyamun sama sekali tidak memikirkan Allah. Mereka hanya memikirkan bagaimana cara mendapatkan uang, dan kemudian yang mereka pikirkan hanyalah uang atau harta benda. Cara mendapatkannya jelas bukan cara yang wajar, bukan cara yang benar. Merugikan orang lain, bahkan menyakiti orang lain semata-mata untuk mendapatkan harta benda itu. Nah, bait Allah, rumah Allah, itu adalah tempat di mana orang-orang Yahudi berdoa, mempersembahkan kurban, memuji Allah, bertemu dengan Allah mereka. Tetapi orang-orang yang berjualan di bait Allah itu sudah membuat bait Allah menjadi sarang penyamun. Orang-orang datang ke bait Allah bukan memikirkan Tuhan, bukan mau mencari Tuhan, tetapi untuk mencari keuntungan. Yang mereka pikirkan bukan Tuhan, yang mereka pikirkan adalah harta benda. Dan mereka bahkan tidak peduli dengan cara untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan kekayaan itu. Dan inilah yang membuat Yesus kemudian menjadi marah. Mereka sudah berlaku kurang ajar, memperlakukan rumah doa sebagai tempat untuk mencari keuntungan tanpa mempedulikan nasib atau situasi orang-orang yang datang ke situ. Nah, kemudian ada yang bereaksi terhadap tindakan Yesus ini. Di ayat 18 dikatakan begini, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu dan mereka mencari jalan untuk membinasakan dia. Sebab mereka takut kepadanya karena seluruh orang banyak takjub kepada pengajarannya. Siapa mereka ini? Imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Kenapa mereka sampai ingin membinasakan Yesus? Kenapa mereka begitu marah kepada Yesus? Kita bisa menduga dengan cara yang sederhana. Para pedagang bisa berjualan di bait Allah, tidak mungkin tanpa izin. Nah, para imam inilah, para pemuka agama Yahudi inilah yang memberikan kepada mereka tempat dan izin untuk berjualan. Kalau Yesus mengusir para pedagang, itu artinya sama saja Yesus dianggap menantang kewibawaan para pemuka Yahudi yang dianggap sebagai orang terkemuka, bahkan dalam arti tertentu penguasa bait Allah. Tetapi kemudian kita bisa lihat orang banyak itu terpesona dan setuju dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus mengajarkan banyak hal, orang-orang yang hadir di dalam bait Allah itu senang mendengarkannya. Dan mereka pun kalau begitu bisa dikatakan bisa menerima, setuju dengan tindakan Yesus. Ini rumah doa. Ini tempat orang berjumpa dengan Allah. Bukan tempat untuk mencari keuntungan. Nah, mereka marah, mereka jengkel,
sampai ingin membinasakan Yesus. Tetapi niat itu belum bisa dilakukan. Nah, kemudian kita beralih ke perikop yang lain, masih menyambung kisah ini ya. Di ayat 27 dikatakan begini. Yesus dan murid-muridnya masuk lagi ke Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Ini terjadi pada hari berikutnya. Yesus datang lagi ke Bait Allah. Nah, para pemuka agama Yahudi, ingat, imam kepala, ahli Taurat, dan tua-tua. Mereka datang kepada Yesus dan bertanya begini, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Singkatnya, mereka bertanya begini, dengan kuasa mana? Siapa yang memberi kamu kewenangan untuk mengusir para pedagang yang berjualan di halaman Bait Allah? Untuk mereka, para pemuka agama Yahudi ini, Yesus hanya dilihat sebagai seorang rabi yang biasa mengajar di Galilea. Bukan di Yudea, bukan di Yerusalem. Tetapi Rabi Yesus ini bertindak dengan sangat berani di pusat kekuasaan agama Yahudi. Tempat para imam, ahli Taurat, memegang kekuasaan. Maka mereka heran, kenapa orang dari Nazaret, biarpun ini seorang rabi, berani bertindak seperti itu. Nah, kemudian ketika mendapatkan pertanyaan seperti itu, Tuhan Yesus tidak langsung menjawab. Tapi ia mengajukan pertanyaan. Nah, begini, ayat 29. Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berilah aku jawabnya. Maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Aku akan jawab pertanyaanmu, tapi jawab dulu pertanyaanku. Pertanyaannya apa? Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Itu pertanyaannya. Baptisan Yohanes itu dari surga, maksudnya diperintahkan oleh Allah, atau dari manusia? Hanya Yohanes sendiri yang punya ide untuk membaptis. Nah, kemudian para pemuka agama Yahudi tadi berunding, dan mereka berkata begini, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata, kalau begitu mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi bagaimana mungkin kita katakan dari manusia? Mereka takut kepada orang banyak karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Pertanyaan yang diajukan oleh Yesus membuat mereka bingung. Kalau mereka mengatakan baptisan Yohanes itu dari surga, Yesus akan bertanya, lalu kenapa kamu tidak datang kepada Yohanes? Kenapa kamu tidak minta dibaptis oleh Yohanes? Dan nyatanya mereka tidak melakukan itu. Tetapi kalau mereka mengatakan baptisan Yohanes itu dari manusia, Yohanes sendiri yang punya ide untuk membaptis, maka mereka ingat, ada orang banyak yang menganggap bahwa Yohanes itu adalah seorang nabi. Artinya, mereka percaya bahwa Yohanes itu adalah utusan dari Allah. Dia membaptis karena Allah yang memerintahkan. Kalau sampai mereka mengatakan baptisan Yohanes itu cuma ide dari manusia, itu artinya mereka harus berhadapan dengan orang banyak yang tidak terima dengan pernyataan itu. Lalu mereka akhirnya berkata begini kepada
Tuhan Yesus, kami tidak tahu. Mereka tidak mau mengambil pilihan dari surga atau dari manusia. Nah, karena mereka tidak mau menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Yesus, maka Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, Aku juga tidak akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah Aku melakukan hal-hal itu." Yesus akhirnya tidak mau memberikan penjelasan kuasa mana yang dia gunakan sehingga dia bisa dan berani mengusir para pedagang di bait Allah itu. Nah, saudara-saudara, kalau kita memperhatikan sikap Yesus terhadap bait Allah, dengan jelas kita bisa belajar. Kalau orang sudah tahu ini adalah rumah doa, ini adalah tempat sembahyang, maka yang harus dipikirkan adalah saya datang ke tempat ini untuk bertemu dengan Tuhan. Kalau orang memikirkan yang lain, misalnya pergi ke tempat suci untuk mendapatkan keuntungan, menggunakan tempat suci untuk mendapatkan keuntungan, itu jelas merupakan sesuatu yang perlu dipertanyakan. Atau bahkan kita mungkin melihat dengan cara yang lebih kuat lagi, memanfaatkan orang-orang yang datang ke tempat suci supaya saya bisa mendapatkan keuntungan. Apakah sikap seperti ini dikehendaki oleh Allah? Silahkan memperhatikan sikap Yesus terhadap orang-orang yang berjualan di dalam bait Allah. Perhatikan juga sikap Yesus terhadap para pemuka agama Yahudi yang menentangnya. Terpujilah Allah, Bapa yang telah mengasihi manusia, yang mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.